Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri dalam Himaksi on Podcast. Nah, teman-teman, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Kak Iksan selaku Ketua Himadiksi periode 2021 ya Kak? Iya, 2021. Ya, bisa ucapkan selamat datang kepada Kak Iksan di Himaksi on Podcast. Nah, untuk mengawali perbincangan kita nih Kak, kesibukannya Kak Iksan ini sekarang ini apa Kak? Kalau ditanya kesibukan ya paling sebagai ketua lembaga kan kita mengurus lembaga. Terus tidak lupa juga sebagai mahasiswa kita tentu mengurus tentang perkuliahan seperti itu. Kalau saya dengar-dengar kayak ada pelatihan-pelatihan gitu kan, sudah selesai pelatihannya Kak atau Alhamdulillah sudah selesai. Kemarin itu pelatihannya 6 hari. 6 hari? Alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan lancar, sukses juga. Langsung saja mungkin kayak ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada disampaikan sama saya selaku narasumbernya kayak. Yeah. Di sini ada pertanyaan untuk mengawalinya saja itu apa sih itu Himadiksi Kak, dan perannya terhadap bidik misi atau KIP kuliah itu bagaimana? Yeah. Kalau ditanya tentang Himadiksi ya, Himadiksi itu saya mungkin dari sejarahnya mungkin sedikit ya. Himadiksi itu berdiri di 2010 sesuai dengan programnya bidik misi. Pada saat itu bidik misi programnya Pak SBY tahun 2010. Jadi situ senior-seniornya kita yang dulu itu angkatan 2010, mereka itu kayak inisiatif, dan karena kenapa kan adik-adiknya yang dari kampung, utamanya yang dari kampung kan, untuk mengurus berkas-berkas tentang bidik misi mau kuliah dengan beasiswa itu susah. Makanya mereka ada inisiatif untuk membuat satu lembaga yang mana nantinya mewadahi adik-adik ini untuk pengurusan berkas-berkas bidik misinya. Jadi kalau dibilang Himadiksi itu lembaga yang mewadahi mahasiswa bidik misi tentang pertanyaan terkait bidik misi dan pengurusan berkasnya, itu mereka yang membantu seperti itu. Oh, berarti karena alasan diciptakannya ini Himadiksi ini mungkin karena latar belakang dari mahasiswa itu sendiri Kak, kurang mampu gitu, jadi ada inisiatif untuk membantu Kak, gitu ya Kak? Iya. Tadi ada saya garis bawah ya Kak, ada tentang bidik misi Kak, dan sekarang itu kalau tidak salah sudah diganti Kak, sekarang KIP kuliah. Nah, mungkin bisa Kak Iksan jelaskan itu Kak, apa perbedaannya KIP kuliah dengan bidik misi, mungkin yang mana lebih baik antara KIP kuliah dan bidik misi? Kalau soal itu perbedaan, saya sendiri ya, pandangan saya itu kan seperti yang saya bilang tadi, bidik misi itu kan dia adanya tahun 2010 itu masa kepresidenan Pak SBY. Terus sementara KIP kuliah ini diganti, kalau saya bilang ini pergantian nama dari bidik misi ke KIP kuliah di masa kepresidenannya Pak Jokowi, programnya dari Pak Jokowi. Kalau perbedaan kurang lebih hampir sama lah. Dari kesamaannya mulai dari segi pembiayaannya, terus batas pembiayaan itu 8 semester, bidik misi itu 8 semester yang dibayar, artinya 4 tahun. KIP juga seperti itu, hanya saja di KIP ini dia lebih ditambahkan kuotanya, istilahnya lebih banyak kuotanya. Jadi betul-betul pemerintah mau supaya anak-anak yang betul-betul mampu, mampu dalam segi otak kan, tapi kurang mampu dalam segi finansial, untuk bisa kuliah lanjut ke perguruan yang lebih tinggi seperti itu. Makanya diganti jadi KIP kuliah, dirubah seperti itu. Dan juga kalau perbedaan di bidik misi sebelumnya yang saya pahami itu dia perlu rekomendasi dari sekolah. Artinya sekolah yang merekomendasikan siswa ini untuk ikut beasiswa bidik misi. Sementara KIP bisa lebih mandiri. Jadi siswa bisa mandiri untuk mendaftar KIP tanpa perlu rekomendasi dari sekolah. Namun jika ada rekomendasi itu lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Hampir sama dia kalau menurut saya. Berarti secara umum sistemnya KIP kuliah dan bidik misi hampir sama ya Kak? Mungkin dari registrasinya saja berbeda tadi Kak? Hampir sama, menurut saya sih hampir sama. Mulai dari registrasi, pendaftaran, sama-sama, cuma itu kuotanya mungkin lebih banyak. Karena memang betul pemerintah yang seperti saya tadi, dia mau supaya anak-anak di kampung, khususnya yang di kampung ya, supaya bisa kuliah seperti itu. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin tadi sudah terjawab teman-teman. Langsung saja, ini ada pertanyaan dari mahasiswa akuntansi juga nih Kak. Mungkin ada temannya atau siapalah yang mau bertanya, ini apakah bisa jalur SM ya, mendaftar KIP kuliah Kak? Untuk jalur SM itu yang saya pahami ya, dan saya ketahui sebenarnya dia kalau di Unpad sendiri tidak ada. Hanya saja ketika ada kuota yang lebih untuk SB itu pasti dialihkan ke mandiri, seleksi mandiri. Untuk yang tahun ini yang saya kan SB kan belum pengumuman nih, belum pengumuman verifikasi SB, jadi belum tahu
apakah ada untuk SM atau tidak. Tapi melihat pengalaman kemarin sih ada untuk SM karena ada kelebihan kuota istilahnya. Oh iya. Kayak berharap lah semoga ada untuk SM, jadi lebih banyak lagi siswa yang terbantu untuk sekolah melalui beasiswa itu. Berarti itu kuotanya hanya diambil dari jalur yang SBMPTN saja kan? Ya, Kalau SN tidak? Kalau saya sih, pemahaman saya seperti itu, diambil dari SBMPTN untuk dialihkan ke SN-nya. Seperti itu. Oke. Kalau pertanyaan selanjutnya, apakah KIP kuliah juga menerapkan KIP pengganti Kak, seperti bidik misi? Kalau itu seperti yang sebentar kan hampir sama, dia tetap ada KIP pengganti. Bahkan di semester genap kemarin ada KIP pengganti seperti itu. Kalau pengurusannya itu bagaimana Kak? Mungkin kalau pengurusannya bisa langsung ke pengelola, mungkin soal penggantian kan dia yang digantikan ini, yang mana kalau dia turun IPK-nya, artinya mahasiswa yang sudah ongoing ini ceritanya, dia turun IPK-nya, itu digantikan, biasa diusulkan dari fakultas yang mengusulkan untuk mengganti ini mahasiswa ini. Oh, berarti tetap ada ya Kak? Tetap ada. Berarti teman-teman tetap ada kalau jalur untuk KIP-nya, untuk KIP pengganti. Mungkin bisa kalau mau cari-cari info terus tentang itu kan pengganti, bisa langsung ke pengelola di sana. Berarti di BAK ya Kak? Ya, di BAKP. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya teman. Nah ini Kak, lebih kepada contoh kasusnya nih Kak. Ya. Lebih mungkin kayak menyinggung sedikit ini. Contohnya sih Kak, ada mahasiswa ini mendaftar KIP kuliah tapi secara administrasi itu dia tidak lolos. Tapi bagaimana? Dia orang tahu dia tidak lolos, tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba dia ini orang tahu dia lolos Kak. Maksudnya tanpa tanda kutip ya. Mungkin ada memakai jasa orang dalam gitu ya. Menurutnya Kak Iksan itu bagaimana? Kemudian apakah dari pengalamannya Kak Iksan ini selama di Himadiksi pernahkah mendapatkan hal seperti itu, atau bagaimana Kak? Maksudnya dengan tindakannya Kakak lah, maksudnya selaku ketua umum Himadiksi sekarang. Kalau menanggapi hal itu ya orang dalam ya, saya rasa ini jadi permasalahan semua pihak menurutku, bahkan bukan hanya di kampus, pemerintahan seperti itu juga. Di dunia kerja pasti ada orang dalam itu. Kalau yang masalah seperti itu, saya rasa pengelola sudah selektif dalam memilih. Artinya mereka sudah melakukan berbagai macam berbagai macam verifikasi supaya ini menghindari hal-hal yang seperti ini. Hanya saja ya kita tidak bisa kita pungkiri sifat manusia kan. Padahal sebenarnya dia sudah tidak bisa untuk lolos itu, cuma lantaran ada koneksinya makanya dia coba untuk melakukan itu. Tapi kembali lagi, saya rasa pengelola di sana itu yang melakukan verifikasi, mereka sudah selektif untuk melakukan itu. Tetap pasti yang dapat itu memang betul-betul orang yang pantas, agar bagaimana supaya program pemerintah itu betul-betul tepat sasaran. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri, tetap kami lakukan itu. Kalau memang ada yang betul-betul tidak pantas dan dia pakai jalur orang dalam seperti itu, tetap kami laporkan ke pihak yang betul-betul melakukan itu. Kalau dari pengalaman Kak Iksan ini Kak, pernah mendapatkan kasus seperti itu atau tidak? Kalau dari kayak melapor sama Kak Iksan? Ya, kalau dari saya sih pengalaman alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada yang seperti itu. Kalau pengalaman saya seperti itu, belum ada yang melakukan kayak praktek orang dalam, apalagi melapor belum ada. Tapi ini Kak, pertanyaan ini terkait juga dari mahasiswa bidik misi Kak, mungkin keluh kesahnya mungkin Kak, melihat teman-temannya itu yang mungkin dalam kategori mampu ya Kak ya, mungkin dia bawa mobil ke kampus, terus pakai HP iPhone, mungkin dia heran melihat karena dia lolos bidik misi gitu. Mungkin itu pandangannya itu lain menurutnya. Jadi gitu Kak. Jadi itu bagaimana itu? Kalau yang masalah seperti itu ya, sekali lagi saya bilang kan sifatnya manusia ini kita tidak tahu, serakah namanya. Manusia kan sudah diciptakan seperti itu. Kalau menanggapi hal itu, saya cuma satu saja yang saya sarankan. Kalau memang ada yang seperti itu, langsung lapor saja ke pengelola. Karena pengelola juga itu sebelum menetapkan dia ini sebagai penerima beasiswa, dia sudah lakukan berbagai macam verifikasi, dan juga bahkan ada yang sampai disurvei rumahnya. Dan saya dengarnya beberapa kasus sudah ada yang dicabut beasiswanya karena memang dia betul-betul tidak pantas. Dia punya mobil, punya usaha yang besar, tapi dia dapat seperti itu. Jadi kalau memang betul teman-teman ada yang melihat seperti itu kan, dia pakai iPhone, istilahnya tidak bisa kita mendiskreditkan HP iPhone tapi memang orang yang punya HP iPhone itu pasti istilahnya orang yang berada lah. Bisa langsung lapor saja di pengelola itu supaya dicabut, karena memang tujuan pemerintah untuk orang yang
tidak mampu. Saya dalam tanda kutip ini kurang mampu karena memang beasiswa ini tujuannya untuk orang yang kurang mampu tapi berprestasi secara akademik, tidak mampu di finansial tapi mampu di otak. Itu tujuannya pemerintah sekarang. Kalau untuk mekanisme pelaporannya Kak, apakah mahasiswa yang bersangkutan itu langsung melapor ke pengelolanya atau perlu dibantu oleh Himadiksi Kak? Mungkin ada dari Himadiksi akan membantu ke pengelolanya bagaimana supaya jadi informasi. Kalau memang ada yang seperti itu bisa melalui kami, misalnya saya sendiri bisa saya bantu laporkan ke pengelola supaya bagaimana betul-betul ditindaki, atau langsung ke BAKP, langsung ke lantai 2 ke PKM pelayanan kesejahteraan mahasiswa itu bisa langsung laporkan di situ supaya ditindaklanjuti mereka-mereka yang tidak pantas ini. Saya tidak pantas dapat beasiswa tapi mereka dapat karena banyak orang di luar sana yang betul-betul otak ini pintar tapi dari segi finansial dia tidak mampu. Ini semua yang menjadi kendala bagaimana Indonesia bisa maju kalau menurutku, karena ada orang yang tidak pantas tapi mereka dapat. Sebenarnya kayak misalkan saya kan dan takuti saya agak pintar lah begitu, jangan terlalu dibilang pintar nanti saya bilang sombong. Agak pintar tapi saya kurang mampu. Tapi karena ada orang-orang yang seperti ini yang sebenarnya mereka mampu, berarti taraf ekonominya di atas menengah lah. Tapi mereka dapat, harusnya kan saya yang dapat tapi mereka yang mengusulkan melalui yang tadi yang sinkronisasi dengan yang pertama orang dalam mungkin orang dalam seperti itu. Jadi itu langsung lapor saja ke BAKP, ke pengelolanya. Berarti langsung lapor saya Kak supaya juga untuk mempercepat permasalahannya ya Kak. Iya, pasti langsung ditindaklanjuti itu, dilakukan survei dan semacam peraturan SOP-nya. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau mungkin menemukan masalah seperti itu langsung saja melaporkan ke BAKP lantai 2 ya Kak. Iya, BAKP lantai 2. Ya, bagian bidik misi tentunya. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. KIP kuliah atau bidik misi itu diseleksi di mana Kak? Apakah dia diseleksi di kampus atau di pusat? Karena kalau di pusat, kenapa masih ada kecurangan, contohnya seperti penerima yang tergolong mampu tapi mendapatkan KIP atau bidik misi itu sendiri Kak? Ya, kalau sepengetahuan saya dan sepengetahuan saya, kalau dia mengenai penyeleksian itu kan dari pusat yang kirimkan nama-nama ke kampus. Nanti tinggal kampus yang melakukan verifikasi yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku kan. Melakukan verifikasi kayak yang seperti saya jelaskan tadi, dicek kan dia nanti peserta calon penerimanya ini mereka mengirimkan foto rumahnya ada, bukti nomor listriknya, pemakaiannya berapa, dan foto keluarga seperti itu. Nanti tinggal kampus yang melakukan verifikasi, dan itu pasti saya yakin orang-orang yang melakukan verifikasi adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mungkin seperti kata Ansik, setiap ada kesempatan pasti. Kayaknya itu. Berarti intinya dia di verifikasi di kampus ya Kak? Ya, berarti kampus yang menentukan nama-nama yang bisa lolos di KIP atau bidik misi Kak? Sepengetahuan saya sih seperti itu, hanya saja nama-namanya yang sudah lolos itu dari pusat dikirim ke kampus. Oh, di kampus. Berarti ada verifikasi selanjutnya. Ya, ada verifikasi. Nah, mungkin ini selanjutnya ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Kak, sekaligus mungkin banyak yang bertanya-tanya mungkin mahasiswa bidik misi nih Kak. Apa sebenarnya kendala sehingga bidik misi atau KIP kuliah itu kadang lambat pencairannya Kak? Ya, tentunya pertanyaan ini pasti akan muncul di akhir-akhir mau pencairan pasti. Bahkan grup-grup bidik misi, grup KIP kuliah itu pasti ramenya di situ. Setelah kalau mau pencairan pasti rame. Kenapa? Karena mereka pasti menunggu kan, namanya mahasiswa yang dapat beasiswa, pasti mereka bergantung pada beasiswa itu. Terkait kenapa dia lambat, itu sepengetahuan saya kalau dia lambat itu karena fakultas yang lambat kirim nilai ke BAKP. Karena dia penilaiannya kolektif, penginputannya kolektif. Jadi kalau ada fakultas yang lambat, satu fakultas yang lambat kirim, jadi semuanya lambat dicarikan. Karena dia kolektif, tidak bisa satu kali dia semua dia. Terus yang masalah yang kedua mungkin pengaruh keterlambatan pencairan itu mungkin karena biasa pengaruh koneksi jaringan, seperti kadang misalkan error kan jaringan. Tapi yang pengetahuan saya yang paling utama itu terkait penginputan nilai itu. Ya, makanya teman-teman saya imbau kalau yang mahasiswa bidik misi agar supaya bagaimana bisa ditekan istilahnya supaya fakultas kirim cepat, supaya pencairan kita tidak lambat juga. Pasti itu jadi masalah soal pencairan. Berarti itu teman-teman. Berarti itu kendala-kendalanya seperti yang Kak Iksan jelaskan tadi. Yang faktor pertamanya itu adalah dari fakultas itu sendiri. Dan yang kedua itu mengenai jaringan ya Kak? Ya, jaringan. Kalau jaringan mungkin kita tidak bisa kita bergerak karena itu. Nah, mungkin itu tadi teman-teman diskusi kita mengenai tentang KIP kuliah ataupun bidik misi. Saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini.
Dan tetap semangat membangun mimpi, tetap kreatif meraih prestasi, dan tetap jadikan Himaksi on Podcast sebagai headline kamu di Spotify dan Anchor. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Himaksi Tadulako teman-teman. Saya Muhammad Fikri, pamit undur diri bersama Kak Iksan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.